Standar Tuhan buat umatnya adalah pribadinya sendiri. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Sakaria pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku, dan aku melihat tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu sudah selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Saudaraku, dalam pembacaan kita kali ini merupakan penglihatan yang ketujuh, di mana penglihatan itu adalah seorang perempuan yang ada dalam gantang. Saudara, gantang itu adalah alat ukur dan melambangkan dosa dan kejahatan daripada umat Tuhan. Sedangkan perempuan melambangkan penyembahan berhala dan segala macam bentuk kejahatan. Dia terkurung di dalam gantang oleh sebuah tutup timah yang berat dan kemudian dibawa ke Babel. Saudara, di mana kita tahu Babel melambangkan yaitu sistem dunia fasik yang dikuasai oleh iblis. Nah, memang dalam penglihatan ini, kita harus melihat bahwa Tuhan mau katakan kepada umat Tuhan, bahwa Tuhan mau menjauhkan kejahatan dari umat Tuhan. Tuhan mau menghentikan kejahatan dari umat Tuhan. Ya. Tapi Tuhan ingin memakai manusia untuk melakukannya, di mana Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan, dan manusia mengerjakan bahagiannya. Dalam konteks ini, kita harus mengerti kata gantang itu berbicara tentang alat ukur. Ini kita sebut sebagai standar. Kita harus masuk pada standar Tuhan. Tentu saudara masih ingat di Sakaria pasal yang kedua, standar Tuhan bukanlah manusia. Standar Tuhan bukanlah dunia ini. Standar Tuhan buat umatnya adalah pribadinya sendiri. Bukankah dia berkata, umatku akan menjadi seperti kota yang tanpa tembok, di mana akulah yang akan menjadi tembok berapi mengelilingi dia. Jadi Tuhan mau katakan kepada kita, saatnya kita hidup dalam standar Tuhan. Ya. Kita tidak ikuti standar daripada perempuan ini, standar daripada dunia ini yang dibawa ke Babel, ke Sinear. Di situ dikatakan bahwa ada hal yang kita perlu pertimbangkan. Sebab kalau kita hidup dalam standar Tuhan, itu akan membawa kita pada kehidupan yang berkemenangan atas kejahatan-kejahatan. Dan Tuhan mau umatnya menang atas kejahatan, menang atas standar hidup duniawi ini. Saudara, dosa dan kejahatan itu harus disingkirkan tentunya. Ya, disingkirkan dari umat Tuhan. Sebenarnya perempuan juga bukan hanya gambaran penyembahan berhala, saudara, tapi juga komersialisme, di mana segala sesuatu diukur hanya dengan uang. Tapi Tuhan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya pada hari-hari terakhir ini, saudaraku, akan menuntun kita pada kemenangan yang sejati. Kita perlu rebut kemenangan yang sejati ini, karena Yesus telah memulai kemenangan itu. Dia adalah seorang pemenang, lebih daripada pemenang, saudara. Dan dia mengaruniakan kemenangan itu bagi kita. Roh Kudus menolong saudara dan saya, supaya kita hidup dan sungguh-sungguh, saudaraku, menjadi gaya hidup kita, yaitu hidup di dalam kemenangan. Kita harus mengerti bahwa pertempuran kita terbesar adalah pertempuran standar, pertempuran kebudayaan, sesuatu yang menguasai kehidupan kita. Memang betul
Yesus datang ke dunia ini mengalahkan dunia ini. Dan Alkitab berkata, yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita kepada Ya. Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan mau katakan kepada kita bahwa kita dapat menang bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, standar dunia ini udah jelas. Kedagingan, hal-hal yang duniawi. Nah, saya percaya bahwa dua perempuan itu dengan tiupan angin, seperti itu adalah karya Roh Kudus terhadap gerejanya yang akan membuat orang percaya bangkit mentaati standar Tuhan, melakukan kehendaknya. Itulah yang akan menyingkirkan kejahatan kembali ke tempatnya, Babilonia. Babilonia adalah gambaran dari pusat dunia. Dan Tuhan telah mengalahkan dunia dan segala kejahatannya. Bukankah kita berkata tujuan anak Allah menyatakan dirinya untuk mengalahkan si jahat itu. Untuk itu Tuhan mau membawa kita untuk hidup dalam standarnya. Hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan hidup di dalam ketaatan pada kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya mau tanya saudara, apa saudara memiliki standar ilahi? Saudara, kita harus memiliki standar Tuhan ini. Dan karya Roh Kudus yang memampukan kita. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus membawa kita pada kemenangan yang sejati. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin.